Misterius dan penuh teka-teki. Bisa jadi inilah yang mewarnai kasus hukum akibat pasal pengeroyokan yang kini menyeret Angie, suami Ayu Ting Ting. Betapa tidak, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, keberadaan Angie di markas polisi tersebut bak hantu tak kasat mata yang sama sekali tak terlihat sosoknya. Meski sudah berusaha ditemui oleh pihak media sejak kedatangan Angie pada hari Kamis malam kemarin, toh sampai hari Jumat siang sosok Angie sama sekali tak muncul. Bahkan ketika Angie dinyatakan sedang menjalani masa istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pun, putra mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri ini sama sekali tak terlihat. Pemeriksaan saksi kayak tentang masalah laporan saudara S dan A ke Polsek Metro Menteng, ada beberapa saksi yang sejak kemarin kita lakukan pemeriksaan. Tapi untuk Angie sendiri pemeriksaan dimulai dari jam berapa, Pak? Dari kemarin malam setelah sholat isya kita mulai pemeriksaan. Cukup. Berarti di foto istirahat sholat Jumat, Pak? Pasti dong, kan beribadah dong, semuanya kan punya hak untuk beribadah ya, itu kewajiban. Teka-teki keberadaan Angie pun kian menuai kejutan misterius karena jika siang harinya Angie dinyatakan rehat dari proses pemeriksaan saksi untuk beribadah sholat Jumat, di malam harinya pihak Polsek Menteng justru mengurai keterangan yang berbeda bahwa Angie telah pulang dari Polsek Menteng, Jakarta Pusat karena telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi menjelang sholat Jumat. Namun bagaimana dan dengan apa Angie keluar dari Polsek Menteng tanpa sama sekali terlihat sosoknya masih menjadi misteri. Karena mulai dari datang dan diperiksa hingga pulang pun, wujud keberadaan Angie sama sekali tak pernah tampak di hadapan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika ada banyak selebriti yang tersandung kasus layaknya Angie kerap terlihat keluar masuk markas polisi saat menjalani pemeriksaan, mengapa Angie begitu berbeda? Jika Angie benar-benar menjalani pemeriksaan seperti prosedur yang seharusnya, mengapa harus ada kesan ditutup-tutupi dan serba diam-diam di balik kedatangan Angie? Masa orang misalkan pulang dalam status harus dikasih tahu, saya kan enggak kan? Hak orang kan itu. Setiap orang yang saksian periksa itu siapa saja, kecuali tersangka pasti kita beritahu ke keluarganya, bukan beritahu ke berita kan itu kira-kira gitu kan. Pasti kita beritahunya kalau seseorang ditahan pasti memberitahu ke keluarga. Ya. Tadi kita sudah selesai menjelang sholat Jumat dan yang bersangkutan pulang, kita kembalikan, kita pulang. Berapa lama proses ini? Berapa lama proses? Ya berjalan untuk pemeriksaan dari malam ya sampai dari pagi. Ada apa gerangan? Mungkinkah karena berstatus sebagai putra mantan Kapolri, Angie justru mendapat perlakuan istimewa? Entahlah, yang jelas Anggita Sari sang mantan kekasih Angie justru menguak sebuah kejutan baru bahwa sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi, konon Angie sempat mangkir dari panggilan pertama. Tak pelak, sebuah tanda tanya besar pun mencuat. Mungkinkah kedatangan Angie pada hari Kamis malam kemarin demi memenuhi panggilan untuk yang kesekian kalinya pasca mangkir dari panggilan polisi? Benarkah keberadaan Angie pada hari Kamis malam kemarin karena dijemput paksa oleh pihak yang berwajib? Panggilannya hari ini, panggilan terhadap saudara E. Tapi yang bersangkutan bisa hadir dari malam dan kita lakukan pemeriksaan. Yang Soleh. Enggak, saya cuma dikasih tau aja katanya di Movina Plaza Indonesia ya terjadi kekerasan, katanya Angie udah dikasih surat panggilan pertama. Dia nggak ada, ya saya harap kalau Angie nonton di sini, ini Anda sudah tersandung dengan kasus yang berhubungan dengan hukum. Entah Anda mau menggandeng seorang lawyer lagi, karena ini kan udah kabur dari surat panggilan pertama. Atau mau bagaimana lagi, menurut saya ini jadikanlah sebuah ujian untuk Angie untuk menunjukkan kalau dia itu gentle. Mengapa harus ada kesan ditutup-tutupi di balik kasus hukum Angie? Masih menjadi misteri. Yang pasti, nasib Angie tidak akan tersandung kasus hukum pelik seperti sekarang ini jika tidak berada dalam sebuah bar bersama rekan-rekannya. Apa yang dilakukan Angie dalam klub mewah di kawasan Jakarta Pusat itu pun masih menjadi teka-teki misterius. Mungkinkah Angie terlibat masalah karena sedang berada dalam pengaruh alkohol alias mabuk? Insiden apa yang memicu Angie terseret dalam kasus pengeroyokan S dan A yang berujung hukum? Tapi kalau untuk clubbing, saya akui hobi itu memang jadi hobi Angie ya. Karena memang dari dulu itu sama saya tuh ke klub, ke tempat-tempat hiburan malam, entah itu kita sekedar minum wine, entah itu yang kayak restoran makan yang 24 jam yang bergaul sama temen-temennya. Tapi lebih sering ke klub sih. Tapi kalau dulu Angie sosok yang baik banget, nggak pernah melakukan keributan,
nggak pernah merasa nih lo gue segala macam, nggak. Dia membaur sama semuanya, berteman banyak, bersosialisasi baik kok. Menurut saya mungkin Angie terpancing karena secara emosional, apalagi melakukan kekerasan, itu bukan Angie sekali sih menurut saya. Pasti terpancing, mungkin temannya duluan, Angie ngebela, mungkin kayak gitu. Soalnya Angie gimana ya, bukan sosok orang yang kayak gitu sih. Faktanya, Angie tersandung masalah pasca berada dalam bar bersama rekan-rekannya pada tanggal 30 November 2013 lalu. Keberadaan Angie di bar tempat clubbing alias dugem pada dini hari itu pun menyisakan tanda tanya. Sedang dililit masalah rumah tangga, mengapa Angie justru berada di bar yang identik dengan kesan hura-hura dan bukannya memecahkan masalah perkawinannya dengan Ayu Ting Ting? Mungkinkah permohonan dan usaha Angie untuk merangkul Ayu kembali beberapa waktu lalu hanyalah sebuah sandiwara untuk menarik simpati publik belaka? Entahlah. Yang pasti, hingga kini setelah 1 minggu berlalu, kasus hukum yang menyeret Angie masih saja misterius dengan status Angie yang masih sebagai saksi meski dilaporkan dengan pasal pengeroyokan. Sampai sekarang saya juga masih menunggu Ayu di rumah saya, tuh masih ada kok rumahnya. Saya masih nunggu Ayu. Jalan Insinyur Haji Juanda, Depok. Iya, yang penting sih kalau saya penting nomor 1 itu anak dulu. Soal gugat mah itu hal kesekian lah. Yang penting anak dulu. Anak dia kandungan. Gitu. Iya, kalau emang masih bisa, kita masih baik, masih kita bisa berhubungan kan enak kayak gitu, masih bisa dibicarakan. Masih saksi, semuanya masih sekarang dalam tahap pemeriksaan saksi. Nanti kalau ada perkembangan siapa tersangkanya, kita akan berharap supaya segera terungkap. Siapapun Angie atau gimana, mau dia dapat backup dari siapa, saya merasa ini menjadi ujian buat Angie untuk menunjukkan kejantanan dia lah dalam menyelesaikan masalah apapun masalahnya itu.